Kita akan hadirkan terlebih dahulu informasi mengenai bisnis Ustadz Yusuf Mansur dalam bentuk grafis yang kami hadirkan kepada Anda. Ya, itu tadi merupakan bentuk tulisan begitu ya, informasi mengenai bisnis Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz, gimana tadi Ustadz mengatakan 100 hingga 200 juta rupiah per hari untuk membayar pajak. Artinya itu kan nilainya sangat besar. Besar, pendapatannya? Selalu omset ya kaliin 10 aja. Kan itu kan pajak resto, nggak ada yang aneh. Semua pemain resto pasti paham, itu pajak resto. Misalkan di omsetnya 100 juta, pajaknya 10 juta. Udah itu untuk di bisnis? Di bisnis kuliner, itu udah otomatis tuh. Nah di Warung Steak and Shake, saya tidak sendirian ya. Ada Mas Jody, ada Mbak Anik, ada kawan-kawan yang lain, ada istri saya juga. Nah kita memang ngejar supaya kemudian omset ini naik terus. Dengan cara kita ekspansif, membuka cabang di mana-mana yang baru. Nah, ketika pandemi, blessing malah. Ketika pandemi malah kita buka cabang baru mungkin lebih dari 5, 10 kali. 50? Enggak, lebih dari 5 atau 10 gitu. 10, kurang lebih ya. Tapi kan tuh investasi udah kurang lebih 20 miliar itu. Masa pandemi loh. Jadi sebenarnya sih nggak ada kesulitan itu ya. Asal yakin, berdoa pada Allah dan niatnya baik. Nah niatnya Mas Jody sama Mbak Anik, pemegang saham yang lain di Warung Steak yang mayority. Niatnya adalah ngambilin orang yang pada nganggur supaya kerja. Cakep. Sampai kurang lebih 2.000 pegawai Ustaz. Iya kurang lebih. Untuk di kuliner. Jadi kan yang gitu-gitu ditolongin sama Allah gitu loh. Jadi nomor satunya jangan duit dulu gitu. Ntar ngikut lah kalau duit. Ustaz, target awal ketika ikut terlibat dalam bisnis kuliner apa yang menjadi konsep pemikiran Ustaz? Nyari jalan supaya bisa ngebiayain anak-anak tahfiz. Nyari jalan supaya kemudian bisa buka rumah-rumah tahfiz di mana saja. Nyari jalan supaya bisa menjadi donatur, bukan cuma mengajak orang menjadi donatur, tapi menjadi donatur. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke Warung Steak and Shake, langsung ya, izin Allah ya, mudah-mudahan ini bukan ria, bukan sum'ah, di waktu maghrib di depan layar kaca, itu saya sama istri ngenolin untungnya buat Allah gitu, 100%, nggak kita ambil. Jadi keuntungannya 2010 tuh satu outlet bagikan kepada udah puluhan juta. Ya buat anak-anak yatim, anak-anak binaan, para ustadz yang ikut sama kita, mensubsidi gerakan dakwah, tahfiz dan lain sebagainya. Nah mungkin menurut saya sih ya, ini kan juga implementasi dari ayat Quran ya, ayat suci ya, bahwa in tansurullaha yansurkum. Kalau kamu menolong agamanya Allah, nanti kamu akan ditolong sama Allah. Gitu loh. Ya saya belum cerita ke Mbak Syahra sama pemirsa, kita punya LRT Sentul City. 5 triliun itu. Ntar pemirsa pingsan-pingsan lagi nih. Jangan lagi ada yang pingsan. Ustadz, tapi nilai transaksi omsetnya sendiri Ustadz bilang mencapai 500 miliar rupiah per tahun ya untuk di kuliner sendiri? Bisa sampai 700. Itu tidak ada yang Ustadz terima, kemudian Ustadz untuk keluarga dan lain sebagainya? Begini, saya nggak tahu kalau pemegang saham yang lain ya. Tapi kalau saya alhamdulillah Mbak, pemirsa ya, ini mungkin pelajaran lah buat kita semua. Saya tahun 2001 itu sudah berfinancial freedom. 2001? Udah nggak ada lagi cerita beli apa aja pakai duit. Padahal waktu itu saya masih miskin. Sampai tahun 2005 saya belum punya toilet. Di rumah tuh belum ada toilet. Dan masih tanah, belum keramik. Tapi waktu itu saya bilang ke istri dan kemudian ke mertua, ini kalau Tuhan kita duit, masalahnya. Gitu. Makanya nih Mbak Syahra nih, pasti kan ada gajinya kan? Ada. Coba bismillahirrahmanirrahim, bulan ini sikat aja semua, bang, udah sedekain aja udah. Nolin gitu loh. Lalu bagaimana dengan kebutuhan kita? Ya Mbak, tinggal ngangkat tangannya berdoa sama Allah jadi Mbak. Tapi tetap harus ada usahanya Ustadz. Usahanya itu nanti dimunculin nih, jadi ini, jadi itu, tambahan ini, tambahan itu gitu loh.
Oke, Keren kan? Iya, keren banget itu. Tapi tahapannya harus tinggi Ustadz, karena Ustadz kan terdakwa, jadi itu harus levelnya harus tinggi. Ustadz, tapi kalau berbicara itu kan bisnis kuliner. Nah, Ustadz juga tadi sudah kita bahas soal saham. Nah, artinya tipsnya seperti apa sih masyarakat pemirsa TV One ini juga butuh kiat-kiat ketika pertama kali akan berbisnis itu kan mengeluarkan uang. Nah, bisa saja tidak ada keuntungan saat itu, tapi rugi. Nah, yang rugi itu yang so tahu. Supaya nggak so tahu Ustadz. Sholat dong, nanya sama Tuhan yang maha tahu. Main invest aja, main buka aja, main jalan-jalan aja. Ada Allah yang maha melihat, ada Allah yang maha mendengar, ada Allah yang maha tahu, nggak ditanya. Tapi Ustadz pernah rugi nggak Ustadz? Nggak pernah. Jadi selalu membawa untung? Iya, bentuknya macam-macam. Secara memang orang bisa jadi, secara rupiah memang mungkin rugi. Bisa jadi, namanya usaha. Tapi nggak pernah gitu. Selalu aja ada tikungan-tikungan lain. Nah, yang kayak di Sentul itu tanah saya beli rugi. Oke. Tapi 5 tahun kemudian malah dipilih sama BUMN gede untuk jadi LRT Sentul City. Kan gila itu. Iya. Salah aja jadi bener. Ustadz tadi kan mindsetnya Ustadz adalah minta kepada Tuhan. Yes, Oke. bener. Kita bagaimana bisa meminta kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan? Tips-tipsnya, cara-caranya bisnis untuk Baik, berbisnis bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya buat teman-teman berani minta sama Allah. Itu dia. Ya, misalkan Mbak Syara barangkali belum pernah megang uang cash sampai 10 miliar cash loh. Cash, amin ya Allah, cash. amin ya. Ya kenapa belum? Kenapa nggak pernah megang? Sederhana kok, nggak pernah minta. Coba aja jalan. Kenapa yang pada tinggal di rumah kontrakan, pada punya rumah? Mintanya apa? Mintanya kan supaya bisa bayar bulanan kontrakan itu. Ya Allah, mudah-mudahan saya jangan sampai telat bayar bulanan kontrakan. Ya, minta punya rumah. Mintanya punya rumah. Coba Ustadz tunjukin kalau perlu salah satu minta doanya Ustadz. Doanya bahasa Indonesia aja. Ya Allah, males dah ngontrak nih. Pengen punya rumah sendiri. Kalau perlu punya perumahan. Amin ya, mudah-mudahan ya. Jadi setiap sholat sekarang doanya harus spesifik ya Ustadz ya. To the point aja. Allah ini maha rahman kok. Dia maha membagi, maha memberi, maha dermawan. Kitanya nggak pernah minta. Gitu loh. Pernah nggak jajal? Ya Allah, saya mau ke pasar nih gitu loh. Tolong tungguin. Apa yang saya tunjuk, yang saya ambil, bayarin. Pernah nggak? Nah itu yang saya maksud tuh financial freedom. Jajal. Jajal pemirsa. Dan kalau Allah kabulin masih biasa loh. Yang hebat tuh kalau begini nih, ya Allah gini. Saya lagi malas jalan nih, engkau aja yang belanja deh, saya terima mateng. Tahu yang datang nganter makanan gitu Ustadz. Nah, mau nggak yang lebih hebat lagi dari itu? Gimana? Minta pasarnya sekalian. Ya Allah, saya pengen punya pasar, gimana caranya? Ya udah, saya kalau gitu lagi magrib juga ya, berdoanya banyak yang minta perusahaan, minta banyak duit gitu ya Ustadz ya. Tapi Ustadz juga nanti jelasin Ustadz cara kita berdoanya bagaimana. Dengan ketulusan hatinya supaya doa kita diterima Allah. Allahu Akbar, siap. Usai jeda, kabar petang pilihan segera kembali.